menjauh dari kita. Ya, yang kita berbicara baik, ya, berkomunikasi jarak jauh, ya, itu tidak bisa dilakukan dengan perbuatan, tapi bisa dengan perkataan. Yang oleh karena itu berkata baik ini nanti diperhatikan. Nanti kita akan bacakan ayatnya. Bagaimana di sana disebutkan lebih banyak tentang berkata baik kepada kedua orang daripada beramal atau bentuknya sikap. Jadi oleh karena itu di sini diberikan contoh, yaitu bagaimana kita bersikap, bagaimana kita berbakti kepada kedua orang tua dengan kata-kata. Babun dinul kalam liwalidain, bab yang mengajarkan tentang berkata lembut, berkata baik, berkata lunak kepada kedua orang tua. Hadis yang pertama atau athar yang pertama dalam bab ini adalah yang diceritakan oleh Thailasah bin Mayas. Thailasah bin Mayas, dia bercerita, qala kuntu ma'an Najdad. Dulu pada awalnya saya itu bersama dengan An-Najdad. Apa itu An-Najdad? Siapa itu An-Najdad? Dia katakan saya pada awalnya bersama An-Najdad. Siapa itu An-Najdad? Siapa mereka An-Najdad? An-Najdad ini adalah salah satu kelompok Khawarij. An-Najdad salah satu kelompok Khawarij, di mana kita ketahui bahwa kelompok Khawarij itu, perhatikan ini, kelompok Khawarij itu sudah mulai muncul di zaman sahabat, radhiyallahu taala anhum, di mana keyakinan mereka adalah mengkafirkan pelaku dosa besar, mengkafirkan pelaku dosa besar. Ya, mengkafirkan pelaku dosa besar. Itu kelompok Khawarij. Di antara kelompok Khawarij ini ada kelompok An-Najdah. Kenapa disebut kelompok An-Najdah? Karena pimpinannya adalah Najdah ibn Amir. Karena pimpinannya adalah Najdah ibn Amir, maka pengikutnya dikenal dengan An-Najdah. Ya, demikian. Mereka itu biasa ahlul bid'ah itu penyebutannya disandarkan biasa kepada nama pimpinannya. Seperti umpamanya contohnya Al-Jahmiyah. Kelompok Al-Jahmiyah disandarkan kepada Jahm ibn Safwan, atau disandarkan kepada tempat, ya, umpamanya Harura, ya, disandarkan kepada Haruriyah, tempat Harura, ya, atau ini tadi An-Najdah, sandarkan kepada pimpinannya yang bernama Najdah ibn Amir. Maka yang menceritakan ini yang bernama Thailasah bin Mayas mengatakan, suatu ketika saya bersama pada awalnya saya bersama kelompok An-Najdah. Fa asabtu dzunuban, dan saya melakukan dosa, beberapa perbuatan dosa, la araha illa minal kabair, yang saya
tidak menganggap dosa-dosa tersebut kecuali ada merupakan dosa-dosa besar. Ya, yang kita ketahui bahwasanya kelompok Khawarij ini mengkafirkan pelaku dosa besar. Ya, berbeda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak mengkafirkan pelaku dosa besar. Tapi mereka ini kelompok An-Najdad ini mengkafirkan pelaku dosa besar. Maka dikatakan, saya waktu itu melakukan dosa-dosa besar. Fadzakirtu dzalika li Ibnu Umar. Maka saya menceritakan dan menjelaskan hal tersebut kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, salah seorang ulama dari kalangan sahabat radhiyallahu anhu. Ya, di sini ada faedah bahwasanya seseorang itu kalau dia kembalinya dan bertanya kepada para ulama, maka ini adalah sebab keselamatan. Sebab keselamatan. Kalau bertanya kepada ulama, sebab terjaganya seseorang dari fitnah, sebab terhindarnya seseorang dari fitnah. Ya, kelompok maka dia bertanya kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhu tentang hal tersebut. Qala ma hiya? Ibnu Umar radhiyallahu anhu bertanya, apa itu dosa-dosa yang kau lakukan? Sebutkan. Qultu kada wa kada. Dia katakan demikian dan demikian. Sebutkan dosa-dosanya. Qala, maka Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, laisa dzali min kabair. Ya, ini bukan dosa besar. Jadi tadi dia anggap itu dosa-dosa besar, tapi ketika dia bertanya kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, maka Umar radhiyallahu anhu mengatakan itu bukan dosa besar. Ya, jadi dosa itu bertingkat-tingkat juga. Ada dosa as-saghair, ada al-kabair. Ada dosa besar, ada dosa kecil. Ya, dosa besar juga bertingkat-tingkat. Ya. Dan dosa kecil diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal saleh, dengan zikir dan seterusnya. Adapun dosa besar maka memerlukan taubat tersendiri. Nah, perlu diketahui apa itu dosa-dosa besar. Dan para ulama menulis dan menjelaskan tentang dosa-dosa besar. Di antara yang menjelaskan dan banyak buku yang menyebar dan dikaji adalah Kitab Al-Kabair. Kitab Al-Kabair dari Imam Al-Zahabi rahimahullah ta'ala. Kitab Al-Kabair yang menjelaskan dosa-dosa besar yang ditulis oleh Imam Al-Zahabi rahimahullah ta'ala. Kita harus tahu dosa besar tersebut, ya, supaya kita memiliki pemahaman yang benar. Qala laysa hadhihi min al-kabair. Hunna tis'un. Dosa-dosa besar itu ada 9. Tentunya ini Ibnu Umar radhiyallahu anhu bukan berarti menyebutkan dan membatasi bahwasanya dosa besar itu hanya 9, tidak. Tapi ke-9 ini sebagai contoh, atau ke-9 ini merupakan dosa-dosa besar yang paling besar. Jadi dosa-dosa besar itu bertingkat-tingkat. Contohnya, ya, seseorang yang zalim, dia zalim, beda zalimnya kepada orang lain dengan kepada tetangga. Orang zalim ke orang lain dosa besar, orang zalim kepada tetangga lebih besar lagi. Jadi bertingkat-tingkat, ya, dosa besar itu bertingkat-tingkat. Di sini akan disebut oleh Umar radhiyallahu anhu 9 dosa besar. Yang pertama al-isyraku billah. Dosa besar yang pertama disebutkan di sini adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dosa yang di atas dosa syirik. Ya, dosa syirik yang merupakan dosa yang paling besar.
Tidak ada di atas muka bumi dosa yang lebih besar daripada kesyirikan. Ya. Oleh karena itu, larangan yang paling besar dalam Islam adalah larangan berbuat syirik. Larangan berbuat syirik. Tidak ada dosa yang lebih besar daripada dosa syirik. Yang perhatikan, al-isyraku billah, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qatlu nasamah. Yang kedua, membunuh nasamah. Nasamah di sini adalah membunuh jiwa, membunuh orang. Membunuh, dosa membunuh orang. Nasamah, manusia. Ini dosa besar. Tidak boleh membunuh jiwa yang diharamkan. Seorang muslim itu diharamkan untuk dibunuh. Siapa lagi? Orang kafir yang mendapatkan jaminan keamanan tidak boleh juga dibunuh. Ya. Jadi perhatikan. Yang kedua adalah membunuh orang, membunuh manusia, seorang manusia. Yang ketiga, wal firar minaz zahab, yaitu lari dari peperangan. Artinya di sini sudah bertemu dengan musuh, sudah bertemu dengan musuh kemudian dia lari. Ini dosa besar ini, dosa besar. Yang berikutnya, waqadful muhsanah, yaitu menuduh zina wanita yang terjaga. Tuduhan zina kepada seorang wanita yang terjaga. Tidak boleh sembarangan menuduh. Ya, Islam sangat ketat dalam hal ini. Ya, sangat ketat dalam hal ini. Oleh karena itu Islam umpamanya mensyaratkan harus 4 saksi yang melihat secara langsung perbuatan zina tersebut. Kalau ada 3 yang menyaksikan perbuatan zina tersebut, maka itu tidak cukup dikatakan bahwa wanita tadi telah berzina. Tidak cukup, harus 4. Ya, harus 4, menunjukkan bahwa Islam begitu ketat dalam hal ini. Karena tidak boleh sembarangan menuduh seorang wanita yang baik-baik yang terjaga dituduh dengan zina. Tidak boleh. Ini dosa besar. Ya, harus 4 saksi. 4 saksi. Kalau 3 saksinya belum cukup. Ya. Walaupun ketiga ini langsung melihat, tidak cukup. Tidak dianggap, tidak diterima dalam Islam kesaksian tersebut sampai ada 4 kesaksian. Wa akul riba, dan memakan harta riba. Ya, ini juga merupakan dosa besar, dosa riba. Ya, dosa riba. Ya, seseorang memberikan pinjaman umpamanya 100.000, lalu dia mengharuskan untuk dikembalikan 150.000. Ini riba. Ya, dan ini banyak terjadi. Memberikan pinjaman dengan jumlah, kemudian meminta bayaran dengan jumlah yang lebih besar dari ini. Nah, ini riba. Banyak terjadi. Wa aklu mal yatim, makan harta anak yatim. Makan harta anak yatim, mengambil harta anak yatim. Kemudian yang berikutnya, wa ilhadun masjid, dan melakukan penyimpangan di dalam masjid. Apa maksud penyimpangan? Yang melakukan dosa dalam masjid, baik itu bentuknya adalah syirik, bid'ah, maksiat. Ya, maka ini adalah merupakan
dosa besar, karena tempat masjid adalah tempat yang paling mulia hendaknya dimuliakan. Walladzi yastaskhir, dan juga yastaskhir adalah riwayat yastahsir. Ya, dua ini. Ada yang mengatakan yastaskhir bermakna mengejek. Mengejek. La yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakum khairan. Jangan dianggap sepele mengejek. Ya, atau yang dimaksud yastahsir artinya meminta sihir. Ini jelas sihir ini. Ya. Wa buka'ul walidaini minal uquq. Dan juga di sini semua Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu tangisan kedua orang tua disebabkan perilaku anak itu termasuk kedurhakaan. Wa buka'ul walidaini minal uquq. Tentunya jika tangisan di sini bukan karena anaknya di atas kebenaran, seperti yang kita pernah ceritakan tentang kisah Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu dengan ibunya, yang mana ibunya memerintahkan dia untuk berbuat syirik dan meninggalkan Islam. Tapi Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu tetap berada di atas Islam dan tidak meninggalkan Islam. Bukan ini yang dimaksud, tetapi di sini adalah menyusahkan orang tua, ya, menyusahkan orang tua dan membuat ya orang tua merasa tersakiti lalu menangis. Buka'ul walidain, tangisan kedua orang tua minal uquq, termasuk merupakan kedurhakaan. Nanti ada babnya, babul uquq, ya, nanti bab kedurhakaan akan kita juga masuk dalam pembahasan